rumah kami paling pendek, jadi kalau hujan itu talang sudah tidak mungkin muat. Ada orang yang memperkirakan, kita sempat tanya-tanya sekitar 400 sampai 450 juta, dan kita kan nggak mampu segitu. Rumahnya nanti tak siapin, paling saya butuh waktu seminggu. Itu dipakai sampai rumahnya kemudian renovasi selesai. Pertolongan pada saat saya tidak punya kemampuan apapun, Tuhan tuntun satu persatu sampai memenuhi bahan-bahan yang ada yang saya tidak pernah tahu. Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi dengan acara A Story to Tell, sebuah program acara dari Gereja Pengharapan Allah yang menceritakan kembali kisah-kisah kesaksian di mana Tuhan menolong umatnya di tengah-tengah masa-masa susah. Dan kali ini kita akan berjumpa dengan seseorang yang mengalami pertolongan Tuhan luar biasa, dan kita sambut langsung Mian dan Tanggalan. Selamat sore, Mian. Sore, Peter. Bisa diperkenalkan dulu? Ya. Nama saya Yani Kurniawan, saya team leader dari Dawung. Dari Dawung ya, Mbak. Ya. Kira-kira sore ini Tanggalan mau menceritakan kesaksian apa nih? Kesaksian yang luar biasa, John. Terima kasih untuk waktunya. Ini benar-benar kesaksian yang luar biasa yang kami alami di usia yang sudah tidak muda lagi. Jadi pertengahan tahun 2001 kita memang karena mengingat Pak Yani sudah berusia ya, kita memang merencanakan sesuatu yang mungkin untuk kedepannya kita berunding untuk usaha atau apa gitu. Saya rundingan dengan anak-anak, dan ada satu anak saya yang nomor 2 itu mensupport banget. Dia benar-benar, oh ya udah kalau memang mau usaha nanti kita siapkan dana gitu. Tapi di sisi lain kami juga kepikiran karena rumah itu kan sudah tua sekali ya. Di sekeliling kami semua sudah tinggi-tinggi. Kami rumah kami paling pendek. Jadi kalau hujan itu talang sudah tidak mungkin muat. Jadi yang belakang mesti bocor, banjir. Sampai kami tanggul segala. Dan Pak Ian juga sempat kepikiran kalau dia pas kerja ya, sampai pesan-pesan kalau pas hujan banjir nggak usah ke belakang. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk menjual rumah itu, untuk mencari rumah yang lain di perumahan. Karena pertimbangan kami nggak mampu untuk renovasi. Terus renovasinya kalau boleh tahu sampai berapa? Karena waktu itu ada orang yang memperkirakan, kita sempat tanya-tanya sekitar 400 sampai 450 juta, dan kita kan nggak mampu segitu. Jadi kita putuskan udahlah dijual. Kita cari yang lebih murah dengan pertimbangan yang nggak banjir, rumah baru. Dan kita mungkin masih ada sisa uang untuk masa tua. Kita mikirnya seperti itu. Sampai kita cari, kita dapat di daerah Baki ya. Itu perumahan baru, kita sudah lihat-lihat dan kita sudah memutuskan untuk membeli itu. Jadi tapi rencana Tuhan beda. Itu rencana kami. Itu sudah kita pergumulkan, Pak Ian sudah cerita ke pastor segala macam. Cuman yang di akhir-akhir menjelang kami memutuskan untuk membayar DP, itu ada keraguan di hati. Nggak tahu kenapa, kok rasanya seperti ada yang nggak cocok. Jadi saya bicara dengan pastor, katakan bahwa beberapa harga yang sudah ditetapkan pada kita meliputi perubahan tata ruang, karena ada ongkos tersendiri. Ya. Nah, saya pikir oke lah, semua sudah tercover. Yang membuat saya mengambil langkah ke perumahan yang baru ya, saya lihat berjarak 5 kilo dari rumah lokasi yang lama. Itu bebas banjir. Perumahan ini cukup bagus.
luas tanah tipe tanahnya 70/96. 96. Nah, tanahnya 26. Lebih kecil. Ya. Kecil. Ya. Tapi jalan di depan rumah itu sekitar 9 meter. Luas kan? Iya. Lebar. Lebar. Itu satu tipe dikatakan dia tipe A, yang ada sekitar 12 rumah lah. Iya. Nah, saya Kemudian, tertarik dengan hal ini. Ya. Nah, tapi pada waktu saat penawaran dan segala kan ada satu saat PPN itu meningkat 1%. Oh, Yang dulunya Jadi 10, 10 jadi Ya. 11. yang dulunya Ya. 10, 11. akhirnya menjadi 11. Iya. Nah, kita akhirnya juga mau tahu, kan nggak bisa Jadi lepas berapa itu, lama? ya, karena itu di bulan sekitar Februari Maret gitu. Iya. Ya, kita sudah deal. Tapi pada waktu saya mau ngambil keputusan uang muka dan uangnya sudah ada, saya menjadi ragu. Saya bilang sama Pastor, Pastor kenapa? Waktu saya minta harga rumah yang ditetapkan dia saya tawar sudah menurun, Iya. Pastor nggak bilang nanti apa yang kamu minta sudah dipenuhi, ya kan? Tapi pada saat Malah ada ragu, ya? perubahan kecil, memang ada peningkatan kecil untuk dievaluasi dengan harga baru, Iya. saya juga sudah bisa terima. Tapi pada waktu saya mau kasih uang muka, itu saya mesti menunda. Saya tidak, istilahnya masih ragu. Iya. Iya. Kenapa ya Pastor? Ya kalau gitu, lalu aja, berdoa aja kepada Tuhan. Karena memang awal pertama kali saya serius untuk menghubungi perumahan itu, Penjualnya. developernya itu, saya ketemu dengan Pastor di kantor dan dia berdoa untuk saya, Iya. untuk Tuhan pimpin. Iya. Itu. Oh, luar biasa. Terus akhirnya ceritanya berlanjut hingga nggak jadi berarti. Jadi setelah seperti itu, pada hari Iya. yang sama, Oh. itu saya ingat itu sekitar tanggal 11 April. 11 April. April. Ya, tanggal 10 sore itu keponakan dari Semarang kontak kepada Tante Lani. Iya. Dia mengontak saya di pekerjaan sinyalnya tidak baik di daerah Boyolali Iya. itu. Dia bilang itu si Ingwan mau datang Oh. ke kita, Semarang. kemudian kita diajak ke Karanganyar untuk bersama di keluarga yang Oh, lain. bersama-sama. Bicara kan tempat di Karanganyar lebih Iya. besar. Iya. Oke. Nah, terus besok pagi mau bayar uang muka, ya kita tunda aja. Iya. Terus Polan bilang, Om, aku ke rumah Om Jan ini Kesasar. kesasar dong. Oh gitu. Berarti saya itu polaan yang tidak perhatikan yang enggak Iya. gitu. Saya harus sering-sering berkunjung ke sini Oh, iya. karena saya sudah mulai menyiapkan pekerjaan saya untuk anak. Jadi di tahun berikutnya saya mungkin sudah agak longgar, Iya. bisa main, bisa menghubungi keluarga. Oke, tapi kalau suatu saat kamu datang ke sini, rumah ini mungkin sudah tidak milik Om Jan lagi. Bisa ganti pemilik. Jadi pemilik. Loh, kenapa Om? Karena Om Jan mau jual rumah. Loh, kok dijual kenapa? Rumah di rumah yang sekarang saya tempatin itu kan udah banjir. Iya. Ya, Alam diceritain. rumah yang tadi Iya. disinggung sama Bu Lani selalu tidak bisa nampung karena samping-samping di belakang sudah tinggi dindingnya. Sudah nampung. Ya kan, harus dirubah, nanti melemen lagi lah. Sama-sama ada persediaan rumah yang Iya. baru dan itu posisinya di sana tetap 5 kilo kan nggak jauh. Iya. Jadi dengar-dengar seperti itu saya katakan, saya memberi saran ya Om. Iya. Nah, kenapa buat? Kalau kamu mau pindah ke sana, itu kemudian sudah memakai rumah di Surabaya sudah berapa? Kira-kira 34 tahun. Oke, lingkungannya kan sudah terbentuk kan, dan kemudian tidak pernah berkeluh kesah, semua tetangga katanya baik, Iya. ya, tetangga baik. Terus rumah di Solo Baru menurut bukan itu strategis. Kalau satu saat Om Jan dan Tante itu Iya. butuh pertolongan, Iya. itu tetangga itu pasti bertindak. Tapi kalau Om pindah ke lingkungan yang baru, itu tidak mudah didapat seperti suasana ini. Tolong dipikirkan Om. Iya. Iya. Kalau Om Jan sudah lanjut, terus saya tanya lah, terus bagaimana? Nanti kita berlanjut di rumahnya Om Budi di Karanganyar, Karanganyar, ya. kan lebih luas. Santai aja Om. Ngomong-ngomong di perjalanan sampai sana dia katakan,
Terus kakak saya, dokter Budi itu bilang, kau pikirkan aja ini. Terus dirembuk-rembuk, tanyakan gimana ini? Ya udah, gitu loh. Ambil satu keputusan. Nah, terus anak dia bilang, jadi rumah itu jangan dijual. Rumah itu nanti dijual pun tidak mudah. Memang harganya lebih tinggi kalau dilihat di situ yang per meternya itu sudah jelas. Tapi butuh waktu. Kita handle aja. Teknisnya gratis, tidak usah dibayar. Sampai gambar dan segala, yang penting omnya sediakan dana. Dananya ada yang memang saya dititipin anak untuk saya kerja. Cukup. Oke kalau gitu. Nah, setelah hari yang sama, dari dia ketemu saya jam 11 siang, jam 4 sudah ada keputusan yang pasti. Jadi saya berubah saat itu, terpaut 5 jam, memutuskan renovasi. Tidak jadi mendp. Tidak, saya hubungin anak Jimmy, anak tante lalu. Saya hubungin, dia bilang nggak apa-apa, Bu. Direnovasi saja, karena dananya kan sudah ada. Dan dari dulu kan Jimmy sudah mengatakan mau direnovasi yang belakang. Tapi papi kan bilang nanti kan belakang konstruksi rumah itu kan ya tidak mudah. Dirubah yang belakang ya mesti premen yang tengah depan kan. Daripada ribet ya ambil singkatnya beli dengan cara yang itu. Karena yang perumahan yang baru itu pun juga dibuat kan itu masih tanah. Dibangun butuh waktu setengah tahun. Jadi ada pembayaran secara bertahap. Nah itu kan kesempatan setengah tahun untuk mencari harga jual rumah lama. Semulanya kan seperti itu. Tapi akhirnya 4-5 jam setelah pertemuan itu berubah mengambil keputusan karena itu kan dananya gimana gitu. Masih utuh. Ya. Ya udah pakai aja. Saya lebih senang ada kawan untuk membantu teknis. Lalu kemudian lanjut ke renovasi rumah. Diawali tanggal 11 Mei. Setelah lebaran lah. Lebaran itu kan 1-2, tenggat-tenggatnya tanggal 1-2 Mei. Nah, saya pikirannya kan paling 2 minggu. Renovasinya? Enggak, maksudnya tukang dimulai. Ternyata 10 hari kemudian tukangnya datang. Dan untungnya kita sudah berbenah. Karena waktu 11 Aprilnya kan sudah ada keputusan. Langsung jalan. Jadi dalam waktu 3 minggu kita sudah berbenah untuk mengubah semua. Satu hal yang Tuhan pimpin lagi yang di luar kemampuan saya. Saya udah pikir sama Nyonya bilang, kita pasti cari kontrakan. Kontrakan mau dipakai setengah tahun kan nggak bisa, tetap bayarnya setahun. Dan rumah itu kira-kira nggak bisa, harus 3 jutaan kan. Benar ya? Jadi kalau setahun kira-kira 36, paling murah 2 juta kan, 1 bulan kan. Nah, kan diambil setengah nggak mungkin. Ini enggak, mesti setahun kan. Biasanya setahun. Nah, pada waktu kita membuat keputusan, ya kita bersedia untuk direnovasi. Waktunya nggak lama kok. Oke. Nah, dia sudah kontak dengan ponakan saya yang ada di Solo yang lain. Namanya Wiwit. Ini kemudian sudah ambil keputusan renovasi sore ini. Kamu siapin ya rumah untuk kontrakan, cari di tempat daerah kamu supaya mereka sudah umur ini ada masalah kesehatan. Satu saat waktu masa pembangunan itu cepat diketahui dengan baik. Jawabannya aja satu, aku udah dengar kok, tante lain udah kontak. Nah terus gimana? Karena aku punya berapa rumah, rumahnya nanti tak siapin, paling saya butuh waktu seminggu. Itu dipakai sampai rumahnya kemudian renovasi selesai. Jadi sampah di luar semua ini. Ditata Tuhan ya? Ditata lagi. Luar biasa. Nggak pernah dipikir itu? Nggak dipikir sama sekali. Berarti sampai hari ini rumahnya singkat cerita sudah selesai di sudah jadi terakhir tanggal 30 Juli itu sudah selesai. Tukang sudah pulang semua,
tapi masih ada pagar yang belum selesai, jadi kita belum pindah ke sana. Sampai tunggu pagar 1 bulan baru kita pindah. Jadi itu pembangunan renovasi mulai tanggal 12 April sampai tanggal 2 Agustus. Agustus ya. Tukangnya tenaga inti pamit pulang selesai. 4 bulan. Berarti 3 bulan, 2 bulan 3 minggu. Tidak sampai 3 bulan. Itu kenapa? Karena harga bisa ditekan banget karena kita tidak mengubah pondasi. Pondasi tetap disiasati. Nah itu kan kalau kontraktor lain kan nggak mau sampai seperti itu ya jadinya. Jadi itu yang bisa menekan biaya sampai sedemikian. Yang satu lagi, kemudian ingat itu, pada waktu dibongkar rumah itu dari atap keluar, Mandornya bilang, Pak ya, rumah ini sudah berapa tahun? Kira 34 lah, 34 ada. Kenapa? Ini luar biasa loh rumah ini. Kenapa luar biasanya? Kayunya itu tidak ada yang dimakan rayap. Loh, kok bisa ya? Nggak percaya nanti kalau tak bongkar lihat sama tukangnya masih muda. Dan bisa dipakai lagi. Jadi waktu saya pakai di rumah Solo Baru itu memang diberitahu sama teman. Itu kayu zaman dibangun oleh Pak Tekelis di Solo Baru itu kayunya dipakai kayu Kalimantan. Tapi mereka mengatakan itu kayu apa? Bengkirai apa ya? Bengkirai ya. Kuat sih. Masih utuh. Kayu itu sebagian kita pakai untuk di belakang, terus itu utuh, atas depan. Itu masih lebih. Sampai akhirnya kelebihan kayu itu dimanfaatkan, saya berikan kepada satpam, supir, ada tetangga yang utuh, beliin gede-gede masih utuh semua. Luar biasa. Jadi sudah dibantu Tuhan luar biasa yang tidak pernah kemudian pikir ya di luar kemampuan yang ada masih bisa memberkati yang lain. Daripada saya membawa keluar dijual kepada siapa yang tidak bisa. Waktu diangkut saya juga angkutan, ya silakan kalau ada yang mau perlu membutuhkan. Jadi saya betul-betul luar biasa. Pertolongan pada saat saya tidak punya kemampuan apapun, Tuhan tuntun satu persatu sampai memenuhi bahan-bahan yang ada yang saya tidak pernah tahu. Karena dunia bangunan rumah itu bukan dunia saya. Tapi saya dimonitor temannya Bulani lah, teman saya lah menginfo dan semua yang kita hubungin tepat semua. Jadi pertolongan Tuhan itu luar biasa. Tuhan pakai anak-anaknya untuk menjadi saluran berkat untuk kami. Tuhan pakai benar-benar anak-anaknya yang luar biasa untuk menolong kami yang tidak mengerti apa-apa tuh Tuhan tuntun sampai sedemikian rupa. Hari ini berarti rumahnya sudah ditempati ya? Puji Tuhan sudah kami. Harganya itu miring loh. Harganya miring. Jadi dia katakan sama teknisnya. Dari keseluruhan kesaksian yang luar biasa ini, kira-kira ada nggak pesan buat para jemaat di rumah yang sedang mendengarkan hari ini? Mungkin mengalami situasi yang sama dengan yang Om Yani alami seperti itu. Selama saya ikut Tuhan ya, dari kecil sekarang usia saya sudah 70 tahun. Nah, satu hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu setelah seiman sekalian yang saya kasih, jangan takut pada saat kita menjalani kehidupan. Ya, karena apa yang Tuhan janjikan dengan kesetiaannya itu memberi jawaban atas hidup kita. Saat Dia membuka pintu bagi kita, tidak ada yang bisa menutupnya. Amin. Dan pada saat itu juga kita dibuat tidak bisa berpikir apapun bahwa apa yang Dia lakukan di luar kemampuan kita. Dan di saat kita tidak punya kemampuan, di saat itulah kemampuan Tuhan nyata bagi kita yang mau percaya pada Dia. Amin. Wah, luar biasa sekali. Itu yang saya alami. Terima kasih loh ya waktunya. Iya, terima kasih sama-sama. Semoga next time kita bisa ngobrol lagi. Banyak. Iya. Demikian pemirsa kisah story tutorial kali ini, dan jangan lupa untuk mengikuti kisah-kisah berikutnya dalam tajuk dan saksian yang berbeda. Demikian, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
Demikian Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan kesaksian yang luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu ingin menjadi bagian dari acara A Story to Tell, kami sangat welcome. Dan Bapak Ibu bisa menghubungi care leader di mana Bapak Ibu tertanam, atau juga bisa menghubungi care center Gereja Pengharapan Allah. Mari bersaksi dan jadi bagian dari pergerakan Tuhan di gereja kita ini. Tuhan Yesus memberkati.